Hai Sobat Bodor dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat kabeh ya lur. Dan semoga selalu dijauhkan dengan yang namanya Saiton, Plankton, dan para musuhnya Megatron. Apa sih Aing? Seperti biasa, balik lagi dengan saya, Nankun Indedadasmin. Semua agama mengajarkan konsep pahala dan dosa. Konsep itu ditujukan untuk menekan perbuatan buruk yang mungkin dilakukan manusia dan mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Dengan menjadi manusia yang lebih baik, maka inti dari agama bisa tercapai. Maka dari itu, konsep pahala dan dosa sudah ditanamkan sejak dini agar batasan keduanya dapat dibedakan. Semua orang pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Meski begitu, tahukah kalian bahwa semua dosa yang kita lakukan sesungguhnya berakar dari 7 dosa pokok dasar manusia. Dalam ajaran Kristenan, ada konsep 7 deadly sin atau 7 dosa pokok. Dosa-dosa tersebut dapat mendorong manusia untuk melakukan dosa yang lainnya. 7 poin tersebut terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari seluruh manusia. Dosa-dosa pokok ini disebut sebagai akar masalah dari dosa lain yang mampu menghancurkan manusia. Dalam film ini ada seseorang yang berupaya mewujudkan konsep 7 dosa pokok dengan cara yang sangat mengerikan, yang pelakunya ini selalu selangkah lebih maju dari kedua detektif yang lagi mencarinya, dan mereka kebingungan mencari pelaku sebenarnya. Nah, penasaran seperti apa kisahnya? Dan bagaimana cara mereka menangkap pelakunya? Langsung gas pantun aja. Ada kucing hulu naletik, kamu cicing aja udah cantik. Halo, saya Eneng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Asia. Seorang detektif muda bernama David Mills. Ia lagi bobok ciang di tengah derasnya hujan dengan istrinya yang bernama Tracy. Ia mendapatkan telepon dari kantornya untuk menyelidiki sebuah kasus. Di sini terlihat ia amat sangat mencintainya, dan inilah petunjuk. Di hari Senin, ia bertemu satu orang detektif veteran bernama Summersmith. Dari olah TKP, wajah korban sudah ada di atas piring spaghetti selama 45 menit. Mereka memasuki rumah untuk menyelidikinya. Di sebuah ruangan, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sudah terdapat banyak siram serta kecoa yang berkeliaran di sana menggerubuti makanannya. Dan terlihat seorang pria bongsor yang duduk tertunduk pada sebuah piring berisi spaghetti. Di sini juga terdapat banyak spaghetti kalengan. Yang kedua tangan dan kakinya terikat di kawat berduri. Dan di bawahnya terdapat sebuah ember berisi muntahannya, yang artinya ia ini adalah korban pembunuhan. Di tempat lain, untuk mengetahui penyebab tewasnya korban, tim forensik melakukan autopsi terhadapnya. Hasil autopsi menjelaskan ia sudah lama tewas karena tenggorokannya melebar, usus kecil yang membengkak, dinding sisi perutnya pun robek, dan ia mengalami pendarahan hebat di dalam perutnya. Di ruangan kapten, Summersmith menjelaskan kronologi tewasnya korban. Ember tersebut ditaruh di bawahnya agar ia bisa terus menyuapinya. Selama lebih dari 12 jam, kerongkongan korban membengkak karena sebuah paksaan. Sampai puncaknya saat ia pingsan, korban ditendang oleh si pembunuh hingga perutnya pun pucat, dan ia belum mengetahui motif pelaku tersebut. Di hari Selasa, Mills menyelidiki kasus di sebuah perusahaan. Sudah terdapat banyak wartawan serta para netizen julid yang mengepungnya. Kasus ini terjadi pada seorang pengacara Elliot pagi tadi. Seperti kejadian di awal, motif serta pelakunya masih belum ketahuan. Kemudian Mills melihat siaran langsung di TV dan terdapat sebuah tulisan Greg di sana. Di satu sisi, Summersmith lagi mengetik berkas penyelidikannya di hari-hari terakhir ia bekerja. Lalu datang atasannya yang mengabarkannya atas kejadian yang menimpa Elliot tadi.
Dan ternyata tim forensik menemukan sebuah benda logam tipis dari perut si AA bongsor tersebut. Found him in Fat Boy's stomach, mixed in with food. Dengan ditemukannya benda itu, Somersmith kembali ke lokasi tempat kejadian perkara. Ia menyelidikinya lagi apa hubungannya dengan kejadian yang sudah terjadi. Setelah membuka pintu kulkas itu, ia menemukan sebuah celah kecil di bawahnya. Ia memasang logam tipisnya lalu menariknya. Dan ternyata terdapat sebuah tulisan glutoni di belakangnya dengan sekebet kertas yang ikut menempel di sana. Di kantornya, Somersmith menjelaskan isi dari kertas tersebut. Dikutip dari Milton, surga yang hilang yang berbunyi, perjalanan yang jauh dan keras dari neraka menuju surga. Dengan ditemukannya hal itu, ia menyimpulkan ini baru permulaannya. Ada 7 dosa mematikan yang sering dilakukan manusia, yaitu gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, envy, dan artinya bakal ada 5 kejadian lagi. Di perpustakaan, Somersmith mencari tahu tentang apa sebenarnya Seven Deadly Sins itu. Di lain sisi, Mill pun masih mengembangkan kasus-kasus tersebut. Di hari Rabu, di dalam ruangannya, telepon tiba-tiba saja berbunyi. Yang menelpon itu adalah istrinya yang pengen ngobrol dengan Abah tampan ini. Dan ternyata ia mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Di rumahnya, mereka makan malam bersama. "Kamu belum nikah, Om?" tanya Tracy. "Aku sudah hampir nikah, tapi karena sesuatu hal, aku jadi gagal nikah," jawab si Abah. "Karunya amat kamu, Bah." Lalu terdengar suara kereta bawah tanah yang melintas di bawah rumah. Di sini juga Mill mendapat fakta baru tentang kasusnya ini. Mayat ditemukan Selasa pagi dengan kondisi kakinya yang terikat. Akan tetapi tangannya dibiarkan bebas memegang sebuah pisau. Lalu terdapat sebuah timbangan berisi 0,5 kilogram daging mentah. Dan terdapat selembar kertas yang berbunyi, "Setengah kilo daging, nggak lebih nggak kurang, tanpa tulang, hanya dagingnya saja." Tugas ini diselesaikan dan ia pun bebas. Kemudian kursinya basah kuyup oleh keringatnya. Ia simpulkan si pembunuh menodongkan pistolnya kepadanya, sengaja mengulur-ngulur waktunya agar ia bisa memutuskan bagian tubuh mana yang bisa ia buang. Akhirnya ia memutuskan menyayat lemak perutnya dan tewas kehabisan darah. Dosa-dosa digunakan di khotbah abad pertengahan. Ada 7 kebajikan dan 7 dosa mematikan yang digunakan untuk menyadarkan umat manusia agar berbuat lebih baik. Lalu bisa disimpulkan motif si pembunuh terilhami dari buku tersebut. Tidak adanya sidik jari dan juga saksi mata membuat mereka kesulitan mengetahui pelakunya. Dan Mill mendapatkan petunjuk yang lainnya, yaitu foto istrinya Go. Mereka mendatanginya, menginterogasinya, apa ada sesuatu hal yang bisa menjadi petunjuk selanjutnya. Dan ternyata ia mendapatkan sebuah lukisan dengan posisi yang terbalik. Di kantornya, mereka menyelidiki tentang lukisan tersebut dan menemukan sebuah sidik jari di temboknya. Di lab, sidik jari itu membentuk kata "help me", dan dilihat dari garis lingkar sidiknya bisa dipastikan bukan milik si korban. Kemudian mereka mencari siapa yang cocok dengan sidik jari tersebut. Di hari Kamis, mesin pendeteksi sidik jari berhasil mendapatkan identitasnya. Orang itu bernama Victor dengan nama asli Theodore Allen. Dia punya riwayat sakit mental yang serius. Orang tuanya menganut Kristen Baptis daerah selatan. Sekarang, Victor terlibat narkoba, perampokan, dan kekerasan. Baru-baru ini juga, ia sempat dipenjara karena kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Pengacaranya berhasil mengurangi hukumannya. Yang ternyata pengacaranya ini adalah Ellie Gord tersebut, dan mereka melakukan penggerebekan ke rumahnya. Sampailah mereka di depan pintu kamar 306, lalu mendobraknya. Kemudian mereka menemukan Victor yang lagi rebahan kurus kering gak berdaya dengan tulisan "slot" di temboknya. Terlihat kondisi tubuhnya yang sangat mengerikan, penuh dengan borok dan lecet di mana-mana. Karena ternyata dia sudah berada di posisi ini selama 1 tahun lamanya. Dan tiba-tiba Look. Sample, I got a stool sample, I got piss, I got
Di sini juga terdapat wartawan yang berusaha mengangkat beritanya, namun seketika dihentikan oleh Mil, dan faktanya ia mendapatkan info kasus tersebut dengan membayar polisi yang ditukar dengan informasi. Ia pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih insentif. Karena diam selama 1 tahun, otot dan tulang belakangnya pun rusak. Dari sampel darahnya terdapat banyak racikan obat bius di dalam sistem tubuhnya, serta antibiotik yang digunakan tersangka untuk mengurangi infeksi karena lukanya. Dan dokter memastikan ia sudah tidak bisa diselamatkan. Sadis anjing, sungguh terlalu. Di rumahnya, Somerset mendapat telepon dari Tracy dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat. Di pagi hari di hari Jumat, mereka bertemu di sebuah restoran untuk melepas unek-uneknya. Ia banyak cerita tentang dirinya kepada Somerset. Lalu ternyata ia sedang hamil muda dan akan segera menjadi seorang mamang muda. Kemudian Somerset menceritakan masa lalunya. Dulu ia pernah menjalani sebuah hubungan juga, dan ternyata mantannya hamil duluan, cuy. Suwe, aki-aki uyahan iya mah. Dan ia gak pernah menginginkan anak tersebut. Yang ngenah unggul. Alus, saat itu ia sangat ketakutan dan memikirkan bagaimana caranya membesarkan seorang anak di tempat seperti ini. Kamu punya 2 pilihan. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan pernah kasih tahu suamimu. Dan jika kamu inginkan bayi itu, jagalah ia dengan sebaik-baiknya. Lalu, ia pun mendapatkan panggilan dari kantornya dan pergi meninggalkannya. Di kantornya, Somerset menyelidiki kembali kasus Victor tersebut. Pemilik apartemen mengatakan selalu ada yang mengirim surat berisi uang setiap awal bulan. Mereka masuk ke apartemen tepat 1 tahun setelah ia mengikat Victor. Dan terdapat kutipan di sana. Perjalanan yang jauh dan sulit, keluar dari neraka dan pergi ke surga. Ia pasangkan selang ke alat kelamin Victor. Ia bekerja secara teratur, terukur, dan paling parah dengan sangat sabar. Ia benar-benar niat melakukannya. Lagi-lagi si pelaku tak meninggalkan sedikit pun bekas sidik jarinya. Kemudian mereka melanjutkan investigasi di lapangan. What would he study? Di sebuah resto, tiba-tiba terlihat seorang yang lagi menghampirinya. Dan ternyata Somerset memberi ia uang dari bawah meja tersebut. Somerset menjelaskan orang yang di resto tadi adalah temannya dari biro. Bertahun lamanya, FBI telah terhubung ke sistem perusahaan New York, mengawasi para pembaca. Beberapa buku memang ditandai. Kalau seseorang meminjam buku yang ditandai, data peminjam buku tersebut masuk ke sistem komputer FBI saat itu juga. Tak lama, orang tadi muncul dengan membawa sebuah amplop. Amplop itu berisi selembar kertas yang tertulis beberapa buku yang ditandai. Di sini juga ia mendapatkan sebuah buku sebagai petunjuk selanjutnya dan tertulis nama si peminjam buku tersebut. Orang itu adalah Jonathan Doe. Mereka menemuinya di sebuah apartemen. Setibanya di depan pintu kamarnya, tidak ada siapapun di sana dan tiba-tiba John langsung menembaki mereka. Namun peluru itu meleset lalu pergi dari sana sehingga adegan kejar-kejaran pun terjadi. John terlihat jingket karena ia nekat meloncat dari ketinggian. Saat meloncat turun, Mil juga sempat cedera di tangannya dan kembali mengejarnya. Sampailah di sebuah jalan sempit, ia kehilangan jejaknya karena ada 2 orang yang melewati mobil itu. Dan tiba-tiba Mil dipukul dengan menggunakan kunci Inggris di keadaan yang oleng, tangan kirinya patah, kehujanan ditambah todongan pisau di kepalanya. Ia hanya bisa pasrah, tidak bisa apa-apa sampai akhirnya. Untung si Abah datang tepat waktu. Mil yang emosi mendatangi lagi kamar John Doe tersebut.
lalu mendobraknya. Di dalam mereka menemukan obeng, tang, linggis, dan beberapa alat bangunan lainnya. Terdapat sebuah salib di tembok di atas tempat tidurnya, sebuah kitab, obat bius, aspirin, serta beberapa bukti atas kejahatannya tersebut. Di sini terlihat sebuah foto target berikutnya. Kemudian ia memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan buku dan menemukan sebuah buku catatan tentang Seven Deadly Sins tersebut. Di ruangan lain, Mil memasuki ruangan cuci foto, dan di sini ia menemukan sebuah bukti kembali, yaitu foto fotografer tersebut. Lalu tiba-tiba telepon berbunyi, dan itu adalah seseorang yang misterius. Fucking photographer in the fucking stairs. Hello? Di hari Sabtu, terjadi kembali kasus di sebuah tempat hiburan malam. Yang jadi korbannya adalah seorang wanita kupu-kupu malam. Tertulis "Loose" di depan pintunya. Dan ternyata polisi berhasil menangkap pelakunya. Di ruangan kedap suara, mereka bertanya pada pelaku serta pemilik hiburan malam tersebut. Dari kesaksiannya, wanita itu duduk di atas ranjang. Lalu, ia memakai alat itu karena sebuah paksaan, sebuah pistol yang ditodongkan kepadanya. Anjir, goblok. Diubah-ubah pakai alat eta, men. Kue sorabina. Parah. Malamnya terlihat David Mil yang lagi bobo dengan istrinya, dan terlihat ia sangat mencintainya. Di satu sisi, si Abah pun sedang bobo, namun karena cuma sendiri, ia pun kesal dan menyalurkan emosinya dengan membanting jam yang ada di sana. Makanya nikah, Abah. Di sekolah erek tetangga. Di hari Minggu, kantor pusat panggilan 911 mendapat sebuah laporan. Mereka mendatangi TKP, sudah terdapat darah di mana-mana. Lalu kali ini korbannya seorang wanita dengan tulisan pret di tembok kamarnya. Di tangan kirinya ia memegang obat tidur, sedangkan sisi yang lainnya memegang sebuah telepon. Kondisi wanita ini sangat mengerikan. Hidungnya terpotong, kulit mukanya pun dikuliti oleh pelaku. Lalu membalutnya dengan perban. David dan Summer Smith kembali ke kantornya. Ia berencana gak jadi pensiun sebelum kasus ini diselesaikan. Dan terlihat seorang pria yang turun dari taksi. Pria misterius ini mengikuti dan memanggil mereka, dan ternyata orang ini adalah si John yang mereka cari-cari. Loh, kok nyerahin diri sih? Anda bingung? Jangankan Anda, saya aja puyeng. Faktanya, ia mengupas kulit bagian luar setiap ujung jarinya. Itu sebabnya kita nggak bisa menemukan sidik jarinya di TKP. Ia sudah melakukannya cukup lama. Mereka tidak menemukan bukti pembayaran serta riwayat pekerjaannya. John ini orang kaya dengan pendidikan tinggi dan juga rada gila. Harusnya ada 2 korban selanjutnya, tapi kenapa ia menyerahkan diri? Ini menjadi tanda besar untuk bisa mereka ungkap. Di lain tempat, pengacaranya menjelaskan akan mengantarkan Mil dan Summer Smith kepada 2 korban tersebut, dan ia meminta hanya mereka berdua saja yang boleh datang ke tempat kejadian perkara jam 6 hari itu juga. Kalau mereka nggak mau, ia nggak akan memberitahunya, sehingga mereka nggak akan pernah menemukan kedua korban tersebut. Mau nggak mau, akhirnya mereka setuju dengan keinginannya dan membuat surat perjanjian, lalu mereka bersiap menuju ke sana. Di dalam mobil, John menceritakan tentang jati dirinya. Jika semuanya sudah lengkap, orang-orang tidak akan mampu memahaminya, kata John. Kata-katanya semakin membuat mereka bingung bukan main. Ia juga mengaku bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Benar-benar udah gila ini orang. Lalu ia menjelaskan alasannya kenapa ia membunuh kelima target tersebut. Kita selalu melihat ketujuh dosa besar dimanapun kita berada. Dari mulai korupsi duit rakyat, pergaulan bebas, makan berlebih, dan dosa yang lainnya. Tapi kita malah memakluminya, kata John. Mil mulai emosi dengan kata-katanya, dan mereka pun sampai di sebuah tempat dengan banyak kabel bertegangan tinggi. The Lord works in mysterious ways. Mereka mengawasi sekitar dan dirasa sudah aman, mereka pun mengeluarkannya. Jam berapa sekarang? Tanya John. Jam 7:01, jawab Somerset.
Ia berkata sudah dekat, lalu berjalan perlahan mengarahkan mereka pada tujuannya. Dan tiba-tiba, sebuah mobil van mendekati mereka, dan Somerset langsung menghadangnya. Faktanya, orang ini adalah pengantar paket untuk David Mills. I'm just delivering a package, man. I got this package for this guy, David. Detective. Paket itu berbentuk sebuah kotak berukuran sedang. Sedang dong, masa sedang? Somerset menyuruhnya pergi, lalu membukanya. Dan tak diduga, terlihat ia sangat kaget dengan apa yang baru saja ia lihat. Di satu sisi, John terus-menerus mengajak ngobrol Mills. John berkata setelah David Mills berangkat kerja, John mendatangi rumahnya tadi subuh. Di lain sisi, Somerset berlari ke arah Mills dan menyuruh Mills untuk melepaskan pistol yang ada di tangannya. John berkata bahwa iri dengan kehidupannya Mills yang sempurna dengan istri yang cantik dan mendapatkan alamatnya dari wartawan yang fotonya ada di apartemennya. Dan ternyata isi paket dari kardus tersebut adalah kepala istrinya, Edan Kampretos. Jadi ia ini iri lur dengan kehidupannya si Mills dan dosa NP ada di dirinya. Di sini juga Mills dipaksa menjadi Everard. Ia pun makin memanas-manasi dan memberitahu Mills bahwa istrinya itu lagi hamil muda. Di sini Mills baru tahu kalau istrinya hamil. Mills semakin berasa kesal bercampur sedih. Posisi Mills menjadi campur aduk gak puguh, guling gasahan gak karuan. Karena udah kepalang emosi ya kan, akhirnya ia pun menembaknya beberapa kali hingga tewas. Oh God! Oh God! Karena perbuatannya, David Mills juga ikut masuk penjara. Kasian banget anjing. Sabar ya om. Dan bucat nih, astagfirullah. Nah, itulah alur filmnya lur. Film ini menggabungkan psikologis, thriller, dan crime. Unsur psikologikal thriller bisa dimainkan dengan pintar sepanjang film, dengan teka-teki dari pembunuhan yang dilakukan Du. Begitu pula dengan karakter Du yang lihai bermain-main dengan psikologis Somerset dan Mills. Unsur crime-nya pun gak kalah hebat dikemas. Kita akan bertanya-tanya dosa apa lagi akan dilakukan dan bagaimana cara Du melakukannya. Terlebih dua dosa terakhir yang merupakan yang gak kalah fatal, yaitu envy dan juga wrath. Yang membuat makin penasaran adalah dua dosa itu melibatkan Mills. Dengan intensitas dua unsur psikologikal thriller dan crime yang terjaga, menghasilkan ending yang berhasil menyentuh klimaks. Do mengungkapkan dua dosa terakhirnya. Ujungnya adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dalam sebuah permainan. Do melibatkan Mills dalam permainan buatannya itu. Seven merupakan tontonan serius yang dikemas secara ringan. Walau banyak adegan yang terdengar kejam, tapi film ini nggak menyertakan adegan gore. Ending film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik karena begitu dramatis dan menyisakan misteri. Bukan tugas kita menghisap dosa orang lain. Tugas kita adalah mengingatkan dan menyampaikan dengan cara yang ma'ruf. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli cemilan selama edit video selanjutnya seperti gehu dan bala-bala di channel. Dan jangan lupa minum susu tiap hari. Hatur nuhun.